Oke, sekarang tadi Yeyin udah ngomong soal Sodom Gomora. Sodom Gomoranya di Alkitab dengan Al-Quran itu 98% sama. Ya, cerita besarnya sama. Detailnya aja yang detail-detail yang apa minor-minor aja yang nggak sama. Tapi major story-nya itu sama. Ya, sama. Cerita Lut itu, ya ini. Nah, sebagainya. Tak kasih tahu ini. Ini tesisku soal ini. Tesisku soal ini. Di hukum syariah, di hukum Islam. Cerita Lut itu sebenarnya adalah cerita tentang sekelompok orang, kebanyakan laki-laki, yang ingin memaksakan kehendak seksualnya terhadap para tamu laki-laki Lut. Jadi ada orang, sekelompok orang mau memaksakan kehendak seksualnya kepada tamunya Lut yang laki-laki. Frasa ingin memaksakan kehendak seksual itu kalau dalam dunia saat ini, dunia hukum positif Indonesia, itu adalah sama dengan upaya percobaan perkosaan. Misalkan aku berupaya melakukan percobaan perkosaan kepada laki-laki, tapi udah ketangkep duluan. Perkosaannya belum terjadi, upayanya itu tadi, loh kamu memperkosa ya, ditangkap. Itu. Itu. Kamu mau bolak-balik baca itu, kalau nggak salah di kejadian atau apa, perikopnya itu. Itu cerita besarnya itu soal itu. Ada sekelompok orang laki-laki, kebanyakan laki-laki yang ingin memaksakan kehendak seksualnya terhadap para tamunya Lot. Lalu ditambahi dengan pendeta Yin tadi soal hospitalitas dan lain sebagainya. It is okay. Tapi fokus major scene-nya, dosa utamanya adalah upaya percobaan perkosaan. Kehendak atau hasrat seksual itu namanya orientasi seksual, diwujudkan melalui aksi atau perilaku atau praktek sosial. Orientasi seksual bersifat netral. Tidak salah, tidak benar. Kamu mau suka laki, suka perempuan, itu netral. Nggak salah, nggak benar. Dalam pemahaman progresif. Yang salah itu ketika kalian mau mewujudkan bagaimana keinginan atau praktek seksual itu. Ya, Allah itu sangat mungkin menghukum warga Sodom dan Gomora karena aksi tindakan seksual, bukan orientasi seksual. Ini ada satu contoh ya, di ini, lama berpisah, ex suami rampok hingga perkosa mantan istri. Pertanyaanku, ini yang salah, itu laki-laki suka perempuannya atau karena perkosaannya? Yang salah itu bukan laki-laki suka perempuannya, tapi bagaimana hasrat seksual itu dimanifestasikan. Aku laki-laki suka perempuan, ketika bercinta dengan istriku, ya nggak salah. Ex suami dan mantan istri itu juga laki dan perempuan. Ketika dia punya hasrat seksual itu nggak salah. Tetapi kalau tindakannya itu memperkosa, itu salah. LGBT juga seperti itu. Hubungan seksual heteroseksual itu juga nggak salah. Hubungan seksual homoseksual itu ya juga nggak salah. Yang salah itu ketika memperkosa atau partnernya ini di bawah umur. Atau yang ketiga, itu bersifat eksploitatif. Itu nggak boleh. Orientasi itu nggak. Jadi kembali ke soal Sodom dan Gomora teman-teman sendiri, kawan-kawan ya. Jadi menurutku ya, penafsiranku bisa jadi salah ya. Allah, Tuhan itu sangat mungkin menghukum warga Sodom dan Gomora karena aksi tindakan seksual yang koersif tadi itu. Bukan karena orientasi seksual itu sendiri. Ini yang tidak disebut, yang jarang disebut oleh para sarjana-sarjana barat itu adalah apa sih di balik perkosaan Nabil apa warganya Lut kepada tamunya Lut itu sangat mungkin itu adalah anal rape. Anal rape, rapes of female. Jadi begitu. Jadi dulu di waktu zaman dulu anal rape, perkosaan anal atau sodomi, perkosaan anal itu adalah salah satu penghukuman komunal yang paling ampuh untuk menstika lelaki
menstigma lelaki dijadikan seperti perempuan. Dulu ketika zaman patriarki itu kan menjadi perempuan itu kan dianggap hina. Nah, cara untuk melucuti kelelakian orang itu tidak dengan cara memberikan dia rok, tidak. Tapi dia diperkosa analnya, dijadikan perempuan. Artinya mereka yang memperkosa bilang seperti ini, kamu sudah tidak layak jadi laki-laki karena sudah aku perkosa, sudah aku perlakukan sebagaimana perempuan. Maka kamu jadi perempuan. Itu dalam konteks anal begitu. Ini soal Sodom dan Gomora. Dulu aku percaya, oh nggak boleh Lut dan lain sebagainya itu. Tapi ketika aku nanya ini, wah enggak, ini Tuhan udah benar. Di dalam Alkitab maupun Al-Quran, Tuhan sudah benar menghukum orang Sodom dan Gomora. Sama dengan hukum nasional kita yang memberikan hukum pidana yang sangat keras terhadap para pemerkosa. Mau merkosa laki-laki pada perempuan, atau laki-laki pada laki-laki, atau perempuan pada Quran, perkosaan itu adalah perkosaan. Harus dihukum. Ya. Jadi tindakannya, perkosaan, apapun orientasi seksualmu, itu hina, nista. Lalu bagaimana jika hubungan seksual dilakukan suka sama suka berdasarkan cinta kasih? Enggak diatur di dalam Al-Quran. Aku meletakkannya sama dalam kerangka cinta kasih secara heteroseksual.